Jangan pernah takut sama dunia, sekeras-kerasnya dunia, lebih kerasan pala lu. Sebenarnya kata niat tuh nggak ada kalau lu belum terpaksa. Semuanya itu bakalan terpaksa pada waktunya gitu. Sedangkan kunci sukses tuh nggak ngejamin ijazah lu apa, kerjaan lu apa. Kalau cewek lu masih perawan ya jangan lu ambil perawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi bersama Tony Sad Boy. Oke, brother. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, pada malam hari ini gua sedang berada di kawasan Gunung Sahari. Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pusat masuknya nih ya. Pusat masuknya, Bang. Nih gua di ketinggian lantai 5, brother. Di sebuah rooftop tempat kediaman brother Ogut nih, Tony nih. Yang mana pada malam hari Tony akan berbagi seputar pengalaman ya, hidup aja sih. Perjalanan hidup. Yoi. Yang mudah-mudahan nanti memberikan manfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya. Oke, Tony, bener ya? Bang. Jadi seperti apa kisahnya, langsung aja Tony, lu sapa dulu teman-teman CJ Channel. Mau nggak Tony? Halo teman-teman CJ Channel, kenalin nama gua Tony dari Jakarta Barat. Tony. Iya. Tapi ada sad boy-nya nggak sih? Jangan dong. Emang? Kita nggak boleh sedih, Bang. Ya. Kalau sedih kita harus cari pelampiasan ya kan. Lelaki tanpa hobi kan. Oh iya benar. Ya, tapi lu asli mana sih Tony? Kayaknya lu asik banget nih orangannya. kalau gue bokap asli Semarang. Bokap Semarang. Semarang. Woi, Semarangnya neng di. Semarangnya Semarang Poncol. Semarang Poncol, woi, Iya. siapa nah, woi? Semarang. Semuanya. Woi. Are. Yoi. Anjir. Wong Jawa ya kan. Kalau nyokap? Kalau nyokap Jawa juga kebetulan. Oh, nyokap Jawa, sama-sama Semarang. Sama-sama Semarang, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Tapi bagaimana Tony? Artinya kan saat ini kan lu udah berada di ibu kota ya. Iya. Lu harus berbaur dengan beragam masyarakat, budaya. Itu gimana beradaptasi lu dengan lingkungan khususnya? Mungkin dulu gue di Jakarta dulu kali ya. Dari pertama kali gue di Jakarta kali. Gue tuh putus kelas 2 SMP, Bang. Putus sekolah? Putus gue sekolah, kelas 2 SMP. Nyokap di Jakarta. Gue SMP di Jakarta, SD gue di kampung. Oh, berarti lu lama di Jokawa juga nih? Lama nih gue di Jokawa ya kan. Cuman logat gue nggak ada kali ya. Iya, Ya, makanya. nggak ada Jokawa-Jokawanya nih ya kan. Gue lama di Jawa. Dari SD gue di Jawa, SMP gue di Jakarta. SMP kelas 1, kelas 2 nih. Langsung ke Jakarta nih? Ya, nyokap. Mana lu? Gue di Jakarta Barat sini, Pekapuran. Oh, di Pekapuran. Ya. Gue SMP di Blandongan 54. Itu kenapa sih? Kenapa nyokap lu pindah hijrah ke Jakarta? Alasan apa? Ekonomi atau apa? Enggak sih, bukan ekonomi. Lebih kayak nyokap tuh di kampung gimana ya? Di kampung udah nggak ada siapa-siapa juga gitu. Maksud gue nenek udah nggak ada ya kan. Saudara udah nggak ada. Akhirnya rumah di kampung dijual, pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, Ya. oke. Terus? Gua tuh ditinggal sama almarhum bokap tuh gua 4 bulan di perut. Gua 4 bulan di perut tuh bokap udah nggak ada. Ya ampun. Ya kan, gua udah coba digugurin tuh sama nyokap. Ya kan? Gua udah coba digugurin sama nyokap. Mau diaborsi gitu? Aborsi gitu. Anjir. Itu gue diceritain sama nyokap sama kakak gue nih. Dan kebetulan emang keluarga gue nih, nyokap gue punya anak 3. Tiga-tiganya beda bokap. Bisa? Iya. Empo gue bokapnya orang Ponorogo, Jawa Timur. Cerai nih. Ya itu sih mungkin alasan nggak tahu apalah ya kan. Cerai, nyokap gue ketemu nih sama bokap gue. Ketemu sama bokap gue, pendekatan, merit lah. Merit ada gue nih. Ya, dapet lah lu nih. Dapet nih gue nih. Nah itu nyokap cerita sih pas lahir, pas nyokap bunting, itu bokap gue benar-benar ngejar banget tuh yang namanya duit. Lu dapat omongan dari nyokap apa dari empok lu? Itu kebetulan lagi ngumpul bertiga. Itu sebelum nyokap minta izin buat merit lagi. Gue lagi ngumpul bertiga, ceritain lah. Ya karena gue juga, ya gue kelas 1 SMP Bang ya kan. Ya. Gue harus tahu nih jelasnya gue nih ya kan. Dan gue juga udah ngerasa di situ gue nggak dewasa, cuman gue harus tahu nih. Kalau bisa teman gue nanya, kan gue ya gimana sih kecilnya kayak diledekin Bang. Lu bapak lu nggak kayak bapak lu kemana kayak gitu. Di kampung tuh? Enggak, di kampung diledekin, gue pindah kemari juga diledekin gitu. Iya, makanya gue nanya nih nangis ya kan, nanya ke nyokap gue, bapak kemana sih sebenarnya? Nyokap gue situ masih ngumpet-ngumpetin Bang, belum mau cerita, bilangnya ngerantau aja ya kan.
Nah di situ coba nyokap speak up lah ke gue ya kan, ngomong Baru cerita tahu lah. Gua katanya baru bokap tahu. lu meninggal karena Iya. tabrak kereta. Ya ampun. Berarti kan tadi bertiga bersaudara. 3 saudara. Yang terakhir Yang terakhir nih anak dari bokap gue yang sekarang, bokap angkat yang gue ini. baru itu. Oke, anjir. Berarti 3 kali merit tuh ya? 3. Nah itu dia tuh. Makanya kenapa gue datang dan nemuin lu nih? Karena kemarin waktu kita ngobrol kemarin tuh ya, Iya di rumah. pas lagi nengokin brother kita tuh, aduh. Gue sempet gue bilang nih orang history lu kacau gitu, tapi lu bisa tabah gue bilang ya ngadepin dilematika masalah keluarga gitu Gimana kan. ya bang ya? Kalau kata gue, semuanya tuh bakalan terpaksa pada waktunya gitu. Sebenarnya kata niat tuh nggak ada kalau lu belum terpaksa. Berarti emang harus dipaksa. Harus berarti? dipaksa, harus bisa. Apanya nih yang dipaksa? Gimana Di ya? dalam apanya? Gini bang, nih seandainya kayak ibaratnya nih waktu tuh terus berjalan. Mau lu ngelakuin sesuatu, mau lu nggak ngelakuin sesuatu tuh waktu harus terus berjalan. Betul. Kalau lu bilang, wah gua nggak bisa hari ini, mungkin besok aja. Iya kapan bisanya? Nah lo. Bener gak? Besok lu ngomong begitu lagi. Dan mau nggak mau tuh lu harus kayak, gue udah hari ini aja lah. Walaupun mepet ya kan, walaupun Maksain diri ya? capek. Iya, gue pernah bang ngerasain yang namanya gue gawe, malamnya tuh gue belum tidur. Buset. Malamnya gue belum tidur, gue masih maksain gawe. Enggak, katanya juga nih Ton, lu sempet kabur dari rumah tuh ya? Iya, gue kabur dari rumah. Tuh perihal, ya itu, nyokap merit lagi. Nyokap merit lagi? Apa dasarnya? Maksudnya kenapa lu mau kaburnya itu? Di situ gue kaget sih. Pas gue SD nih di kampung, gue kelas 5 tuh gue inget banget. Ada salah satu tetangga kampung gue nih, mauin sama nyokap gue, ya kan. Cuman nyokap gue ngomong, enggak, ibu nggak mau nikah lagi. Kayak gitu kan, nyokap gue ngomong gitu. Terus gue bilang, kata gue, kenapa bu? Itu ibaratnya gue masih bocah kan, masih ya udahlah ya kan. Nah pas udah di Jakarta, tiba-tiba nih nyokap nanya, kalau seandainya ibu nikah lagi gimana? Nah mpok gue ngomong, kata mpok gue, dulu waktu itu ada yang mauin kenapa nggak mau? Sekarang giliran anak udah gede, ibu butuh apa? Kakak gue kan namanya Win ya. Jadi mpok gue ngomong, kalau ibu butuh apa bilang sama Win. Win bisa ngewujudin. Mpok gue gitu bang. Iya. Cuman nyokap gue tetap ke merit lagi, akhirnya situ gue sepakat lah kayak, udahlah gue putus sekolah aja. Mental dari rumah lu? Mental gue langsung. Hari itu? Malam itu juga. Anjir. Lah, apa yang ada di dalam pikiran lu? Gue takut bang. Kayak gue punya temen Hasbi nih namanya, temen gue Hasbi kan. Dia tuh nyokapnya merit lagi, bokapnya tuh kayak galak gitu bang ke dia. Yang keduanya nih? Iya. Oh, bokap sambungnya ya? Bokap sambungnya tuh galak. Gue takut kayak gitu doang tadinya. Itu gue cabut dari rumah, gue ke Depok bang, Pamulang. Ke rumah siapa? Gue ngepang di sono. Gue ngepang di sono. Ini gokil nih, kacau nih doi ini, ngelontang lantung lu ya. Iya, gue di sono benar-benar chaos itulah hidup gue, kayak bodo amat. Gue ngeliat bocah-bocah pantaran gue nih di lampu merah ya kan, penampilannya gimana sih anak pang ya kan, gue bilang. Gue kenalan ya kan, dia nanya lu orang mana? Wah gue main doang bang kemari, gue bilang. Gue boleh ikut ngamen nggak? Pertama gitu bang, ya kan? Gabung aja nggak apa-apa, dia bilang. Gue gabung, itu gue masih apa ya jatuhnya? Masih nyari tujuan bang, masih bimbang sama tujuan gue, sampai itu di titik dimana pas gue udah capek banget sama hidup gue yang itu bang, kayak gue mikir nih, gue mau sampai kapan kayak gini? Gue bilang kan, sedangkan tuh gue ngamen, gue ngeliat yang kayak gimana ya, abang-abang yang mungkin yang lebih tua dari gue nih kerja, kayaknya enak nih orang kerja ya kan, berangkat pulang Normal dah. iya hidupnya normal nih, dia nggak kayak gue nih tiap malam minum ya kan, pokoknya bener-bener chaos lah, sekeos itulah hidup gue ya kan, ngikutin alur yang menurut gue tuh nggak ada habisnya. Nggak abu-abu lah, nggak jelas Iya, gitu loh. ibaratnya nih nggak ada habisnya nih gue ngikut. bener. Andaikan gue bikin tato juga, bahkan mungkin sampai gue full badan di tato juga pasti gue masih ngerasa kurang. Gue Tapi mikirnya lu gitu. tatoan? Gue bikin tato. Serius lu? Serius. Di bagian mana? Di sini bang. Unjukin lu coba Jon, ke temen lu Jon, bucet. Nah lu. Ini Pas temen lu gue yang ngepang bikin. itu tuh? Iya. Aduh. Pokoknya yang buat Ipang ya, Ipang Tuh. yang ngepang sama gue 2015 Di daerah mana? Di daerah Pamulang. Heeh. Nih, salam ya kalau lu nonton gue di Aceh. Weh, pang-pang Pamulang deh, anjir.
Gue pernah 2015. Sampai sebegitunya ya? Sampai begitunya. Ditato gitu kan? Iya, ya gimana ya? Kalau kita tuh mikirnya gini bang, dulu gue mikirnya, gue pengen kayak yang lain. Kata gue, wih, ini ada bocah yang mungkin umurnya di bawah gue nih, wih, dia tatoan ya kan, piercingan, gue bilang. Aku ikut lah ya kan, gue ngikutin dia lah pokoknya. Jadi gue orangnya tuh tipikal yang kayak kalau bisa gue di satu circle nih, gue ngikut aja bang. Gue ngikut, gue menyesuaikan lah ya dulu iya, ya kan. Kalau sekarang lebih kayak ya udahlah. Iya sebelum lu nemuin titik sadar lu tadi tuh ya. Anjir. Lah, yang lu tangkap mereka tuh apakah memiliki problem yang sama dengan lu? Kebanyakan sih iya, keluarga sih. Gue sering denger dari kayak yang dulu juga gue ketemu kayak kebanyakan tuh keluarga bang. Keluarga. Kalau cewek? Cewek biasanya juga keluarga bang. Nggak mungkin. Enggak, maksudnya kalau permasalahan karena cinta? Waduh. Sampai ngepang ada nggak? Kayaknya ada. Ada juga kali? Ada pasti. Iya, karena kita nggak tahu. In love lu anjir, in love. Kita nggak bisa nilai orang dari seberapa dia kuatnya bang. Mental tuh bener-bener nggak ada yang tahu. Mental orang beda-beda bang. Beda-beda bener lah. Beda-beda. Ada yang bener-bener mau diajar habis-habisan sama dunia juga ya kan. Mau keluarganya hancur, dia tetap santai jalanin. Santai, ya. Tipikal orang yang kuat. Lah kalau lu masuk ke dalam golongan mana menurut lu pribadi nih? Artinya kan lu udah gua anggap udah dewasa nih ya. Gue lebih hancur, yang bikin gue hancur sih keluarga bang. Karena nyokap lu itu, iya. Itu. Hancurnya gue di keluarga sih. Ya gue dulu masih bocah bang, masih bocah umur 14 tahun gimana sih? Pasti gue mikirnya kayak anjing ntar bapak tiri gue galak ya kan, gue cabut makannya ya kan. Mikirnya mungkin kalau sekarang gue lebih mikir kayak, oh gue salah waktu itu, harusnya biarin aja lah nyokap Mary. Apa yang setelah lu udah menyadari bahwa kesalahan, apa poin apa yang lu ambil? Ya intinya jangan gegabah lah dalam mengambil suatu keputusan. Lu menerima nyokap lu udah nikah lagi? Terima gue bang. Terima. Emang gimana ya, sekuat-kuatnya nyokap gue pasti ada di suatu titik ketika dia butuh seseorang. Butuh seorang pendamping lah ya. Iya, emang bener. Dan udah punya adek lagi nih. Punya adek lagi. Atau cowok? Cewek bang. Alhamdulillah. Udah, tapi gimana hubungan lo dengan ketiganya itu? Dengan kakak lo? Aman sih, gue sering balik juga. Kalau kakak gue kebetulan nggak di Jakarta sih. Oh gitu, udah mental deh ya. Iya. Lu berapa lama luntang-lantung di jalanan waktu brother? 2 tahun gue di Pamulang. Anjir. Lebaran bang, yang paling gue sedih itu Lebaran. Gue ngeliat orang-orang sama keluarganya, ya kan. Sedangkan gue tuh bener-bener tidur bang, kayak apa ya, gue bilangnya ya, ruko tutup, tidur gue ramean gue 9 orang. 9 orang gue tidur, sampai ibu-ibu sebelah ruko tuh kayak, sini main ke rumah gini. Udah bu gampang, Lebaran bang. Itu dan gue denger dari cerita satu sama lain tuh nggak jauh beda. Problemnya ya keluarga. Keluarga juga. Tapi kan ada yang bilang nih, tato dalam sebuah komunitas adalah bentuk apa ya? Solidaritas. Benar. Bentuk sebuah persamaan nih, bahwasanya lu dan gue memiliki rasa dan problem yang sama. Bener apa enggak sih? Kalau menurut gue beda bang. Kalau mungkin zaman dulu ya, zaman dulu tuh tato mencerminkan kayak lu sama gue berarti punya beberapa latar belakang yang sama nih ya kan. Cuman kalau sekarang gue menilainya kayak bocah-bocah sekarang nih ya, bikin tato kecil-kecil ya kan, pakai baju band biar dikata skena doang, ya kan? Anjir, iya. Ciri bang, bocah-bocah sekarang kayak gitu. Makanya jadi ya pengertian tato juga banyak makna. Banyak makna di mana lu berada ya. Gimana ya, bagaimana tatonya juga sih. Tapi lu sendiri ada maknanya nggak tuh? Tato di sini melambangkan apa tuh? Sebuah perpisahan bang. Sebuah perpisahan. Emang apa sih? Coba gue liat, gue juga tadi. Ini nama bang, semuanya bikin. Maaf. Nama siapa ini? Tony. Oh iya. As. Ada A1, maksudnya apa? Di situ ngelambangin gue kalau gue nggak bakalan balik lagi ke pang. Oh, ke pang. Iya, gue nggak bakalan ngepang lagi bang. Emang itu lu buat detik-detik akhir lu ngepang apa gimana sih? Itu di 3 hari sebelum gue balik. Itu gue minum ramean. Gue bilang, kata gue pengen bikin satu kenangan yang nggak bakal gue lupain. Dia ngomong, teman gue, bikin tato lah, dia bilang. Ya udah, ayo bikin. Pertama gue nih ya kan, As nih, nggak lama temen gue juga bikin dong ya kan. Bikin lah Asbi ya kan. Kata gue, bikin nih atu-atu sama As semua bang. Warunya tuh lambang kita orang. Ada temen gue sih yang bikin waru. Pertamanya tuh. Geng lu tuh waru gitu ya? Iya, keren nih gue bilang, tato waru nih.
Aswaru aja gue bilang ya kan. A-nya tuh anarkis bang. A-nya tuh anarkis. Anarkis, cuman sebenarnya punk tuh bukan anarkis. Nggak semua orang yang punya tato tuh kriminal menurut gua. Bener. Punk itu sebuah pelampiasan bahwasanya kerasnya kehidupan. Iya, kali iya, ya. iya. Banyak lah, banyak yang bener bang. Banyak yang ke punk tuh pengen cari kemandirian. Diri sendiri nih, sebenarnya diri gue nih bisa mandiri kan. Banyak yang kayak gitu juga. Berarti gue bilang, lu menyerah dong ngikutin punk karena tadi ya? Iya. Gue udah nggak bisa bang. Tadinya gue bilang, wah gue udah capek nih ya kan. Maksudnya capek tuh bukan tipikal gue yang kayak gue nggak bisa mandiri. Bukan itu bang. Gue capek ngeliat orang-orang iri bang. Iri dalam diri gue nih gue nggak bisa nahan kayak. Karena lu ngerasa mampu kali ya? Sama keluarganya ya kan. Sedangkan gue masih punya nyokap nih ya kan. Iya. Nyokap gue apa kabar gue bilang. Gue masa yang ngeliatin orang sedih bang. Ibaratnya gue ngamen pecel lele, ya kan, ngeliat bokap, nyokap, anak satu ngobrol ya kan, bercanda. Gue ngeliat kayak anjing. Pengen gue kayak gitu kan. Kan akhirnya nggak lama dari situ gue balik. Gue mutusin buat balik dan kentrungnya masih ada. Boleh sama komunitas boleh. Ketika lu gue cabut nih ya. Itu kebetulan semuanya bubar bang langsung. Oh bubar semuanya? Bubar semuanya. Pokoknya malam itu terakhir bikin tato dan kayak di situ tuh. Ada satu orang nih, yang tadi tuh si Ipang orang Aceh. Dia bener-bener gua topin emang. Dia ngomong ke gue gini, Ton, pokoknya gue pengen suatu hari nanti kalau bisa ya, lu sama gue ditakdirin ketemu lagi. Gue pengen ngeliat lu sukses. Widih aja. Dan gue berharap itu bang. Gue berharap itu. Makanya banyak yang sekarang kayak dari lingkungan gue ngomong kayak, lu kerja gila ya. Dari pagi sampai sore, belum lagi malam lu ambil kerjaan lagi. Nggak capek? Gue ngomong kayak, ya capek manusiawi. Ya kan, cuman kalau misalnya lu nggak mau gerak, ngapain? Ya kan? Sama aja, waktu terus. Iya itu tadi ya. Kan, waktu terus berjalan. Karena kan waktu terus berjalan dan gue juga harus ngewujudin apa yang udah gue omongin sama komunitas gue dulu ya. Iya, gue bakal ketemu pas nanti gue sukses. Gue sukses. Dan bubar itu komunitas lu? Bubar bang. Bener-bener bubar? Bener-bener bubar, gue kontekan juga nggak ada. Anjir, lu kayak kru bajak laut lu. Ya, One Piece kali ya. Iya, kayak One Piece ya. Anjir, keren. Gokil. Tapi ya itu ya, karena emang pada dasarnya kan laki-laki juga butuh temen curhat, Temen curhat, bener. Iyalah. Lebih butuh banget. Jadi udah nggak ada ya banci lu, bukan itu men. Ini terkait masalah hati urusan, dan tapi juga kita sebagai laki-laki kan harus bisa memilah pada siapa kita bercerita, ya kan? Bener. Dan kayaknya sekarang emang waktunya buat speak up ke media juga. Speak up ke media. Biar semuanya itu nggak, ini ya buat pelajaran juga lah buat cowok-cowok nih ya kan. Ketika lu punya masalah, jangan larikan masalah lu kepada narkoba. Kebanyakan kayak begitu ya nggak? Bener ya. Lu masalah nggak kelar ke gap iya lu. Ya. Lah kalau cewek lu sendiri, katanya dia jadi salah satu tempat favorit lu buat curhat. Rumah lah, sekaligus rumah gua. Sebenarnya gue ngerasa cocok sih setiap kali sama dia ngobrol apa ya kan. Gue cerita apa ya juga nyambung sama dia. Selalu jadi pendengar yang baik. Bahkan mungkin kayak ketika gue butuh pendapat dia bisa ngasih masukan. Cuman ya gimana, dia udah nggak ada bang. Oh, udah putus. Serius gue. Ntar lu celebok gimana lo? Enggak lah. Ya mudah-mudahan enggak lah. Siapa sih namanya? Boleh nggak sih gue tahu inisialnya nih Tani? Ada lah orang. Orang mana? Tanah Abang lah. Orang Tanah Abang. Yang terakhir nih. Yang terakhir? Iya. Maksud lo? Mungkin gue butuh waktu yang lama sih buat kenal dan percaya sama cewek lagi. Oh, nyeret. Itu kenapa harus terpisah karena apa lu? Restu sih bang. Artinya restu dari? Nyokap bokapnya dia. Oh, orang tua. Berat bang. Berat kalau udah itu. Berat deh. Makanya gue bilang kayak ya udahlah, mau gimana pun dan kayaknya mau sekeras dan seberjuang apapun gue ke dia tuh nggak bakalan bisa. Karena orang tuanya juga emang nggak demen sama gue. Waduh. Makanya gue punya kayak prinsip bang, suatu hari nanti gue punya keluarga, gue punya anak cewek, gue nggak bakalan nanya tuh cowok kerjanya apa. Nah oke, iya tuh. Ini pertanyaannya gue kayaknya gedek banget deh Tony. Kenapa sih pekerjaan tuh harus menjadi identitas? Identitas gitu. Apa, gimana sedangkan sih? Kunci sukses tuh nggak ngejamin ijazah lu apa, kerjaan lu apa. Nah. Kunci sukses tuh cuman kayak lu punya niat, punya tekad, insya Allah lu bakalan sukses. Ya gue tau lah kerjaan gue emang nggak UMR gitu ya kan, nggak juga serabutan lah ya kan. Cuman kalau misalnya buat nafkain ya insya Allah lah, kalau misalnya emang jadi. Yang namanya laki pasti berusaha dulu lah. Betul. Iya gak?
cowok tuh harusnya punya prinsip kayak, ya gue nggak boleh ngomong nggak bisa dulu nih kalau belum usaha ya kan, diusahain dulu pasti. Apa sih kenangan manis lu yang paling momentum yang nggak bisa lu lupain? Barangkali nanti orang tuanya nonton nih. Gue dari kecil nggak pernah bang ulang tahun dikasih surprise gitu. Pas gue pacaran sama dia nih, sama yang kemarin tuh, dia nyerpresin gue sih. Anjir, serius? Sumpah. Ya walaupun surprise-nya gue nggak kaget-kaget apa, cuman gue bener-bener ngerasa kayak dimanusiakan ya, lah dimanusiakan lah. Ya makanya itu gue bisa bilang kayak gue ngerasa ada rumah ketika sama dia gitu, ada tempat gue balik. Ya itu, karena gue ngerasa dihargain, ya kan. Aduh, gue nggak kebayang tadi ngeri-ngeri. Dan gue juga nggak ngajarin nih ya, gue nggak ngajarin ke penonton buat kalau bisa lu ngerasain di titik yang sama gue nggak ngajarin buat lu bawa kabur aja itu cewek. Betul. Jangan. Situ lu malah kelihatan lu cundang banget lah ya kan. Bajingan. Katro banget gitu. Kita kabur aja. Iyalah, katro banget ya kan. Lu mendingan kalau bisa lu nyayang cabut. Iya. Suatu hari nanti kalau lu udah ngerasa semua orang nih pasti ada rasa penyesalan bang. Betul. Dan gue berharap kayak, gue nggak berharap sih ya. Pasti suatu titik gue nyumpahin lah. Ya. Nyesel lah ya kan. Alasan gue mutusin dia juga karena gue dengar sendiri pakai kuping gue bang. Ada salah satu dari keluarga dia yang ngomong, dia itu anak nggak bener. Dia tuh dari keluarga nggak bener. Kalau dia dari keluarga yang bener, dari keluarga yang jelas, dia tahu nggak bokapnya siapa. Tuh bang yang bikin gue, wah anjing ini udah lewat batas lah ya kan. Lu nggak ngerestuin oke lah. Dia tahu bokapnya siapa kan, lu tahu kan bapak lu kan. Gue tahu bokap gue, cuman kan emang gue gimana ya, gue nggak pernah ketemu. Mungkin pemikirannya gitu. Waduh lah. Pak, Bu, gue kan udah cerita Pak, Bu. Aduh, lo kacau lo, aduh kusut lo. Oke Tony, arti pernikahan buat lo emang apa sih? Pernikahan kalau bagi gue tuh sekali seumur hidup bang ya. Woy. Bener gak sih? Iya betul. Pernikahan tuh sekali seumur hidup lah, kalau bisa cari yang cocok lah. Yang cocok, yang sama-sama bisa nerima gitu. Itu sih yang penting. Kalau masalah rezeki mah ya nanti aja jalanin dulu. Bener, sumpah. Lu jalanin dulu aja. Frekuensi nih, jalanin gas dulu aja. Iya, jalanin dulu aja. Jangan pernah takut sama dunia. Sekeras-kerasnya dunia, lebih kerasan pala lu. Wah, iya. Pemikiran yang ada dalamnya ya. Keras. Kita bisa lebih keras. Sekarang sekeras apa sih dunia bang? Kita nggak ada duit. Kita terus mobil juga kasih bang 2.000, 3.000, iya nggak? Ada aja. Yang penting lu mau gerak. Itu seharusnya. Ya. Kalau seandainya nanti gue punya keluarga, gue punya anak gue didatengin sama cowok, gue nggak nanya dia kerja apa. Serius lo? Serius. Karena kita tadi nanya. Ya, terakhir dari jalanan ya. Iyalah, karena gue tahu ngerasain jadi cowok bang. Nah, betul. Iya kan. Gue pasti apa yang bakal lu mau kasih pesan buat misalnya nanti nih berandai-andai nih. Nih omongan kita malam hari ini bakal lu saksikan nanti nih. Iya, nanti. Umur kita ketika jadi udah jadi lah ya kan, udah jadi orang gitu. Lagi nih, apa yang pengen lu sampein buat calon menantu lu nanti nih? Gue cuman bilang ya, kalau andaikan gue punya anak cewek nih, Amin. lu ngedeketin gue nih, lu ngedeketin anak cewek gue nih, gue minta jangan diapa-apain lah. Pokoknya lu kalau bisa emang mau berteman ya berteman, ya kan, sewajarnya aja. Cuman ya satu, gue pesen, jangan pernah ngerusak masa depan cewek. Nah, itu doang. Artinya pesen lu apa nanti buat calon pendamping anak lu ketika dia, Pak, saya mau ngelamar anak bapak nih. Ya. Apa omongan lu bakal apa? Saya mau ngelamar anak bapak, gue cuman ngomong gini bang, udah beneran yakin, udah ngerasa cocok, ya udah, gas. Wede. Gue nggak bakalan matokin mahar sekian, gue bakalan nanya ke anak gue bang, kamu minta apa? Nah. Kayak gitu doang udah. Kalau misalnya emang mintanya yang berat, pasti gue ngebilangin kayak janganlah, kesian. Karena lagian juga nikah cuma sekali. Nah itu kan buat elu kita laki-laki. Kalau buat bini kita kan kita nggak tahu juga. Iya sih, kita nggak tahu juga. Cuman iya. Gue bakalan bilang lah kita, bini kita lah ya biar gimana juga kan suatu saat kita bakalan jadi kepala keluarga bang. Kita harus bisa ngebawa diskusi keluarga lah kita. ya. Iya. Ya mungkin gue jauh dari agama, cuman ya menurut gue kalau kita secara sosial kan kita ngerti ya. Iyalah, ngerti, harus ngerti lah. Kondisinya nih cowok gimana, ya kan. Itu doang. Iya bener Tony, karena sekarang nih Tony, buset, terbaru aja katanya biaya pernikahan buset mahal banget Tony. Bukan biaya bang. Apanya? Nikah gope cukup ke KUA sebenarnya. Gengsinya itu yang berat. Iya kan? Iya. Gengsinya berat bang. Orang-orang sekarang tuh mikirnya gengsi bang. Benar, gengsi, masa ya gue merit di gang ya kan, buka tenda di gang. Ya kenapa anjing ya kan? Apa salahnya? Ibaratnya
merit ya kan, lu udah sah, lu sahagama, sahnegara, ya kan? Ngapain gitu meo-meo lagi juga sekali doang. Oke nih Tony, kalau lu mau menikah dan lu mau ngomong ke orang tuanya nih, kira-kira berapa budget yang lu mainin Tony kayak dia Tony? Gue usahain sih semaunya keluarga si cewek bang. Yakin lu? Karena gue cowok, yakin. Buset. Ya cuman gue nggak bisa kayak langsung ibaratnya dia minta di bulan Januari, ya kan? Gue bilang kayak, wah kayaknya agak kesono lagi deh ya kan. Mendingan kita tuh ngerencanain bener-bener mateng gitu bang, ya kan, daripada jangan gegabah lah, santai aja gitu, jalanin daripada aja. Ntar pas kawin datang orang kredit tuh tagih. Iya ya kan, aduh malu, ya kan, abis merit mikirin cicilan nih, aduh pinjaman gimana nih belum bayar ya kan. Aduh tapi janganlah kalau bisa janganlah ya. Iyalah, seadanya artinya aja lu lah, memperjuangkan jadi raja sehari tapi lu wah ke belakangnya jadi banyak utang. Iya, pelajaran juga sih dari teman-teman gua ya kan, bu meritnya enak, ya kan, bu mewah ya kan. Besok-besoknya minjem dulu dong 100 ya. Bingung buaya. Udah gitu ngecat lo ya, minjem dulu pakai dulu. Iya. Buaya lo. Banyak lah. Pelajaran sih buat gue juga. Tony, maaf nih, gue nanya nih ya. Sorry nih ya. Apa sih yang lu tangkap ketika lu bergaul dengan cewek? Emang harus selalu dengan dikaitkan dengan seks? Enggak. Menurut gua enggak. Berproses aja lu berdua. Bener lo. Harusnya. Iya. Dan ya kayak mungkin menurut biologis ya, kalau kita ambil dari ilmu biologis tuh seks kan termasuk sulit ya buat apalagi cowok kan, ya kan? Betul. Sulit kan. Cuman selagi menurut gua kalau cewek lu masih perawan ya jangan lu ambil perawannya. Goblok. Iya. Tolol banget lu. Tapi kalau iyalah. Tapi kalau selalu udah jeblok, ya udah jeblokin kalian ya kan. Bener gak? Anjir tendang banget tuh anjir. Kameramen selamat. Ya kan, jangan mentang-mentang cewek gue masih PW gini-gini ya kan, anjing lah gini-gini. Micet ada ya kan, 300.000 bisa angkut, ngapain kalau bisa lu pacaran cuman buat begitu ya kan? Bener-bener, aduh. Pacaran tuh harusnya berproses ya kan. Nih sisi buruk kayak dari lawan jenis lu nih apa nih ya kan? Kayak ibaratnya, oh dia males nih, gue bikin rajin lah gimana caranya ya kan? Semangat lah ya. Iya harus begitu bang. Jadi buat teman-teman nanti kalau pengen kepo lebih dalam atau bergaul, kita ngobrol bareng bisa ya ngechat lu ya? Bisa bang. Ganti bisa. Nanti akun IG lu, Tony Sad Boy. Aduh jangan dong. Tony apa sih? I_TONXZ. Oke tuh ya, I_TONXZ. Lu chat aja ngobrol gitu kan, duduk sama rata, berdiri sama raja, sukses sama-sama ya kan. Yoi, intinya lu ada masalah, lu chat gua, kita bisa ngobrol bareng lah kita. Di sini nih, di rooftop lantai 5. Ya, kita. Oke Tony, terakhir apa nih pesen lu buat teman-teman di jalanan yang masih mencari jati dirinya, kehidupannya? Ya pesen gue sih intinya lu kalau lu masih mau ada di lingkungan itu ya setelah lu, karena gue nggak bisa ngejamin lu bakalan berubah nih dari omongan gue. Cuman kalau menurut gue, lu harus punya niat dan tekad buat berubah lah. Lu mau sampai kapan kayak gitu? Nggak bakalan ada habisnya. Ketika lu ngikutin perkembangan zaman, lu nggak bakalan ada habisnya. Lu bakalan selalu ngerasa kurang. Udah lu jadi diri lu sendiri aja. Oke. Jangan pernah jadi artis kalau iya. Iya. Kalau buat makan ngerokoknya masih sulit ya. Iya bener lah, jangan song artis lah, apalagi pinjem dulu 100 ya kan. Buat yang masih pada kaspon, balikin deh buru-buru aja. Utang ya mau gue balikin nih. Seru banget, kayak hebat. Ya udah itu ya, thank you banget brother Tony. Mudah-mudahan gua berharap ke depan kehidupan lu lebih baik. Amin. Lu bisa mendapatkan jodoh yang memang dia pengertian sefrekuensi. Amin bang. Dan bisa menerima lu apa adanya. Amin. Akhir kata gua sama pribadi Waki Sajala dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, jalin terus silaturahmi. Bye.